bisa ini ya, sekalian bisa record pastikan. Bisa nggak Mas Adit? Bisa kan? Bisa, Bu. Hari ini banyak gema-gema gitu ya, seperti halnya gema Ramadan gitu ya. Tadi sudah ada beberapa suara yang bergema ini kayaknya dalam rangka menyambut Ramadan gitu ya. Besok sudah berpuasa bagi yang menjalankan gitu ya. Tak terasa 2 Ramadan kita di rumah ya. 2 Ramadan di rumah. Oke, saya izin share screen dulu. Oke, ya Mbak Sari silahkan. Kak saya bales ya. Baik, tadi Mas Aditya sempat meminta slide ini ke saya, namun saya tidak berikan karena tidak banyak berubah. Cuma ya nanti kalau misalnya itu akan saya, kalau misalnya teman-teman Bu di share dong, saya akan share-nya di pertemuan ketiga berarti ya. Kita punya kelas sebenarnya di LMS itu. Kalau materi kalian tentunya tahu bahwa itu bisa diakses di jurusan manajemen keuangan ya. Cuma kalau ada beberapa perubahan saya tidak akan share di sana, tetapi saya share di kelas kita, di kelas 67 untuk pertemuan ketiga seperti itu. Nanti Anda coba cek dengan yang punya Anda perubahannya ada di mana. Yang pasti di sini saya ubah gitu ya menjadi Bintaro April 2021 gitu kan. Ini pasti saya ubah karena di sana tertulis masih Maret 2020. Itu materi tahun sebelumnya. Dan kayak minggu lalu ada sedikit yang saya ubah. Nanti kalau memang Anda perlukan nanti saya masukkan ke kelas kita saja di pertemuan kedua. Kalau untuk yang slide ini di pertemuan ketiga tentunya. Baik teman-teman, semoga kita nggak sampai 2,5 jam gitu ya. Saya rencanakan selalu nggak sampai 2,5 jam kita bertemu muka di Zoom seperti ini. Oh ini sudah lengkap ya Mas Abi ya sebelum, tapi saya harus stop lagi ya, nggak apa-apa lah. Mumpung lengkap takutnya nanti ada yang keluar lagi. Mohon dibuka dulu videonya, mumpung lengkap. Mbak Dela susah Mbak? Mbak Dela kesulitan? Oh enggak, oke. Oke, semuanya sudah nampak. Saya nggak pakai hitungan ya, biar natural gitu fotonya ya. Tapi kalau dihitung kalian langsung narsis gitu ya. Ini pun ada yang narsis kayaknya. Oke. Baik. Saya kembali ke slide. Nah, hari ini kita akan belajar prinsip-prinsip akuntansi. Walaupun prinsip akuntansi di sini juga sama yang sudah Anda pelajari di Akpempus karena kita menggunakan sumber yang sama PP 71. Gitu ya. Jadi nanti sekilas info saja. Nah, makanya saya bilang semoga sih nggak nyampe 2,5 jam gitu ya. Karena ternyata pas saya buka materi minggu lalu saya bilang ke Anda minggu depan kita sudah ketemu jurnal, ternyata belum gitu ya. Jurnal baru di pertemuan keempat dan kelima. Jadi kalau materi seperti ini Anda bisa baca sendiri. Sudah ketahuan yang Mas Sustan adalah jago-jago gitu ya. Apalagi kalau suruh baca. Banyak kan lebih suka belajar sendiri malah gitu ya. Nah, kemudian kita akan belajar terkait dengan sistem akuntansi pemerintah daerah. Itu. Kok nggak bisa digeser? Oh, bisa. Nah, ini agenda kita, masih teori semuanya, prinsip-prinsip akuntansi, konstruksi SAPD, kemudian pihak-pihak yang terlibat dalam SAPD, sistem pembukuan, dan bagan akun. Yang saya ubah di dalam slide saya ini dengan yang sudah Anda download, barangkali terkait dengan sistem pembukuan. Sedikit saya tambahkan, itu. Karena yang bisa memasukkan di mana? Di materi yang umum hanya Dusko. Kalau di penatausahaan bendara sendiri di mana Duskonya saya memang saya berikan kewenangan kepada para dosen untuk mengupdate materi yang sudah saya share, kemudian nanti disampaikan ke saya dan saya akan update di materi yang di materi yang umum sehingga mahasiswa semuanya bisa mengakses slide yang sama. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena saya tidak mau kemudian materi hanya dari diri saya sendiri, dari Dusko gitu ya. Melibatkan banyak orang tentunya lebih lengkap lah ya, lebih bisa saling melengkapi. Apalagi ada dosen-dosen yang berasal memang dari perbendaraan. Tentunya beliau-beliau lebih jago daripada saya. Dan itu yang kemudian menyempurnakan materi yang sudah saya siapkan. Harapan saya sih seperti itu ya. Gitu.
Kita masuk ke yang pertama. Ini saya kecilin aja deh. Kelihatan. Kenapa jadi stop? Oke, prinsip akuntansi, ini Anda sudah berkali-kali dengar barangkali ya. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang difahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya. Kita berada di sini, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, karena kita bukan penyusun standar, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Jadi perlu sekali prinsip akuntansi itu atau standar-standar dibuat supaya mudah difahami oleh siapapun. Gitu ya. Akuntansi pemerintah daerah ini seperti halnya akuntansi keuangan, usernya itu bisa jadi orang umum yang kemungkinan ilmunya bukan ilmu akuntansi. Jadi bagaimana kita bisa membuat sebuah laporan keuangan yang bisa dimengerti oleh orang-orang yang background-nya nggak cuma akuntansi dan ekonomi. Seperti itu. Ya kadang-kadang karena ada justru orang psikologi itu melihat perilaku akuntansi itu ada ya. Dengan melihat laporan keuangan bisa dilihat perilaku si pembuat laporan ini seperti apa. Itu ada sekarang penelitiannya gitu ya. Jadi ilmu itu nggak bisa berdiri sendiri sekarang. Jadi pasti ada irisan dengan ilmu-ilmu yang lain. Seperti itu. Berikutnya, ini saya hanya menyampaikan terkait dengan prinsip akuntansi. Untuk karakteristik kualitatifnya Anda silahkan buka lagi materi Anda terkait dengan Akpompus. Di sana banyak ya relevan, apalagi ada 4 di sana, nanti silahkan Anda buka kembali. Saya hanya menyampaikan untuk prinsip akuntansinya saja. Jadi basis kita harus tahu tentang basis akuntansi yang digunakan. Dan di sini kita menggunakan basis akuntansi akrual untuk aset, kewajiban dan modal. Sementara untuk untuk pendapatan, untuk belanja kita masih menggunakan basis kas. Kenapa masih menggunakan basis kas? Karena APBD sendiri disusun berdasarkan basis kas, sehingga perlu membuat laporan terkait dengan basis kas itu sebagai bentuk pertanggungjawaban dari APBD. Seperti itu ya. Kemudian prinsip yang kita gunakan masih menggunakan prinsip historis untuk pengakuan asetnya. Jadi aset kalau yang selama ini Anda kenal pasti menggunakan harga perolehan cost ya, sama itu ya. Jadi di sini historical cost gitu kan. Jadi belum menggunakan harga pasar. Kecuali memang harga pasarnya tidak diketahui. Jadi kita kalau nilai historisnya tidak diketahui, harga perolehannya tidak diketahui, kita boleh menggunakan harga pasar. Tetapi ketika harga perolehannya diketahui, kita menggunakan harga perolehan karena itu lebih valid. Kenapa dikatakan lebih valid? Uangnya benar-benar sudah dikeluarkan oleh negara. Itu. Kemudian ada prinsip realisasi, prinsip substansi mengungguli bentuk gitu ya. Ini semuanya pasti sudah pernah Anda kenal gitu ya. Prinsip, saya ambil contoh, prinsip substansi mengungguli bentuk di dalam akuntansi itu, jadi kita tidak semata-mata memenuhi format yang ada. Standarnya seperti ini. Sementara kita mempunyai informasi yang tidak ada di dalam format standar itu. Apakah kemudian informasi itu tidak kita sajikan? Tetap disajikan. Kalau dimungkinkan di dalam salah satu laporan keuangan, kita masukkan ke sana. Tapi kalau tidak bisa, ada catatan atas laporan keuangan yang tentunya lebih fleksibel. Jadi Anda bisa memasukkan di sana. Nah, kemudian ada prinsip periodisitas gitu ya. Jadi akuntansi itu dibuat per periodik, ada cut off-nya gitu ya. Dulu akuntansi pemerintah cut off-nya adalah di bulan Maret atau awal April. Untungnya sekarang sudah sama dengan tahun kalender gitu ya. Jadi dimulai dari Januari sampai sampai Desember seperti itu. Kemudian ada prinsip konsistensi. Tentunya Anda masih ingat apa yang dimaksud dengan prinsip konsistensi ini. Ini adalah dalam kita menggunakan metode-metode di dalam akuntansi. Sebaiknya adalah konsisten.
Kenapa saya menggunakan sebaiknya adalah konsisten. Jadi tahun ini dengan tahun besok sama apa metode yang digunakan. Tapi apa kemudian tidak boleh berubah? Boleh kalau memang kondisinya apa lebih baik berubah. Tetapi bukan tahun ini menggunakan metode garis lurus, besok saldo menurun, besoknya lagi garis lurus lagi, besoknya lagi satuan produksi, tidak seperti itu. Tapi jika pertama kita menyusutkan truk atau kendaraan itu menggunakan garis lurus misalnya. Ternyata setelah kita selidiki, ternyata perilaku dari truk itu jalannya nggak lurus, artinya tidak konstan gitu ya. Jadi nggak pas ketika kita menggunakan garis lurus. Oh ini kayaknya pasnya menggunakan unit produksi deh. Jadi kita ukur kilometernya per bulan berapa, per tahun berapa. Nah itu boleh diubah. Tentunya harus dicantumkan di dalam catatan atas laporan keuangan, dan perubahan ini tentunya melalui kajian dulu kalau di pemerintah itu ya. Kenapa sih harus diubah gitu ya? Mungkin nanti salah satu dari Anda ada yang menjadi analis kebijakan gitu ya, fungsional analis kebijakan. Karena beberapa minggu lalu kayaknya sedang ada pelantikan untuk fungsional analis kebijakan. Anda yang tidak suka di struktural bisa mengambil analis kebijakan gitu ya, itu di Perben, karena memang ilmunya sesuai dengan ilmu Anda gitu ya. Kemudian ada prinsip pengungkapan lengkap, full disclosure gitu ya. Jadi di dalam menyajikan laporan keuangan memang semua informasi yang terkait dengan laporan keuangan harus kita sajikan secara lengkap. Tidak boleh ada yang disembunyikan gitu ya. Yang terakhir adalah penyajian yang wajar. Itu. Jadi disajikannya secara wajar, baik nilainya juga harus wajar. Kemudian cara menyajikannya juga harus wajar. Gitu kan. Keterkaitan antar akun yang itu pun harus wajar. Artinya misalnya kalau mesin itu pasti kaitannya dengan penyusutan mesin gitu ya. Dengan pemeliharaan mesin gitu kan. Nah, itu harus ada kaitannya. Kalau kantor itu punya kendaraan, punya komputer, itu pasti ada kaitannya dengan penyusutan komputer, penyusutan kendaraan, dan pemeliharaannya. 3 hal itu yang harus diperhatikan. Gitu ya. Jangan kita punya kendaraan 5 tetapi ternyata ada pemeliharaannya 10 kendaraan dinas gitu ya. 5-nya kendaraan siapa yang kemudian dipelihara gitu kan. Jadi 5 kendaraan dinas yang dimiliki Satker itu tetapi ada pertanggungjawaban, ada dokumen terkait dengan pemeliharaan adalah servis rutin 10 kendaraan dinas. Nah itu ya, itu yang kemudian menjadikan tidak wajar. Apakah itu ada? Ada. Saya sampaikan karena memang ada kasus seperti itu. Itu ya, menjadikan tidak wajar. Kalau komputer contohnya adalah ini juga memang kejadian gitu ya. Pegawai Satker itu 10 misalnya, ternyata pembelian komputernya 20. 10-nya dikasih ke siapa gitu. Kalau memang jelas masing-masing pegawai dikasih 2. Oke, kalau memang ada, tapi kemudian akan dipertanyakan lagi kinerganya. Untuk apa satu pegawai dikasih 2 komputer misalnya? Itu harus wajar. Seperti saya juga menggunakan laptop dari kantor misalnya. Cuma ini diganti yang baru ya di tahun 2021 kemarin, awal 2021 diganti yang baru laptop seluruh dosen. Nah, tapi yang lama ditarik seperti itu, bukan dua-duanya saya pegang. Ketika dosen belum mengembalikan yang lama, dia tidak akan diberikan komputer laptop yang baru. Jadi jelas mutasinya gitu ya. Tidak kemudian satu dosen memegang 2 laptop untuk apa juga gitu ya, mengajar mau menggunakan 2 laptop. Iya, kalau saya kadang menggunakan dua layar. Ini juga siap-siap mau menggunakan 2 layar ya. Karena kalau Akpomda saya butuh membuka 2 layar, satunya terkait peraturan, satunya terkait dengan slide-nya gitu ya. Tapi ini laptop yang baru malah nggak mendukung untuk 2 layar. Dia cepat banget panas gitu ya. Kalau saya membuka menggunakan 2 layar langsung panas. Baik, saya lanjutkan. Mungkin saya akan coba selesaikan dulu karena target saya tadi ya nggak nyampe, kemudian 2,5 jam kita di Zoom. Nanti tanya jawab bisa kita lanjutkan menggunakan WA Group sebenarnya kalau terkait dengan tanya jawab, supaya Anda mengendap dulu, memahami materinya, baru kalau ada yang bingung
bisa ditanyakan. Cuma kalau mau ada yang pas saya sampaikan kok ada tergambar pertanyaan juga saya persilahkan ya. Oke, saya masuk ke kalau tadi sebenarnya prinsip akuntansi itu pada dasarnya bicara tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan 4 hal ini. Dan kita coba akan bedah terkait dengan akuntansi pendapatan yang ada di LRA dulu. Kapan pengakuannya? Tentunya ini LRA ya. LRA tentunya basisnya adalah kas. Jadi terkait dengan pendapatan itu akan diakui pada saat diterima di RKUD, di rekening kas umum daerah atau diterima oleh bendahara SKPD. Seperti itu. Nah, pengukurannya gimana? Di seluruh akuntansi di pemerintah itu menggunakan asas bruto. Artinya apa? Tentunya masih ada yang ingat, ada yang masih ingat asas bruto artinya apa di sini? Yang masih mengingat? Silakan. Tidak menghitung nilai netonya, Bu. Artinya mengecualikan semua biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset itu, pendapatan itu. Oke, di Inas sudah adzan ya? Sudah terdengar azan jam berapa di situ ini? Jam 12, Bu. Waduh, berarti kau kuliah nanti sampai jam 2 ya? Iya, Bu. Nah, bagi yang Indonesia Tengah mau sholat silahkan ya. Mau sholat silahkan aja. Baik, seperti yang disampaikan Ina benar itu ya. Jadi kita tidak memperhitungkan pengurangan dari pendapatan itu di sini. Tetapi nanti pengurangannya kita akui sebagai belanja ataupun beban di LO gitu ya. Jadi kalau misalnya dalam rangka memperoleh pendapatan 100.000, taruhlah saya menggunakan yang angka kecil, dibutuhkan biaya, tentunya dibutuhkan ada biaya, misalnya butuh biaya bahan misalnya, kertasnya misalnya dibutuhkan biaya 10.000 misalnya. Nah 10.000 ini tidak kemudian kita masukkan sebagai pengurang pendapatan, jadi pendapatannya hanya dicatat sebesar 90, tidak, tetapi 10.000-nya nanti kita masukkan atau kita catat sebagai belanja ataupun beban di LO, seperti itu. Jadi di sini benar-benar dicatat sebesar yang diterima berapa. Itu. Kemudian bagaimana penilaian dan penyajiannya? Tentunya di sini disajikan di dalam LRA sebesar nilai tercatatnya. Nah, kalau bicara pengungkapan berarti kita bicara caleg. Jadi di sini dirinci, rincian lebih lanjut sumber pendapatannya dari mana. Karena kalau di LRA tentunya hanya PAD, PAD-nya dari pajak sekian gitu ya, retribusi sekian. Nah, di dalam caleg itu akan disebutkan gitu ya, akan disebutkan pajaknya dari mana aja, kemudian untuk tadi retribusinya dari mana aja itu akan disebutkan. Makanya biasanya kalau LRA bisa selembar gitu ya, tetap caleg untuk LRA itu bisa berlembar-lembar, tergantung sumber pendapatannya dari mana. Kalau banyak tentunya semakin banyak yang harus kita cantumkan di dalam caleg. Itu terkait dengan pendapatan yang ada di LRA. Kemudian terkait dengan belanja, kita masih bicara 4 hal. Kalau kita bicara belanja, tentunya kita juga masih berada di LRA gitu ya. Nah, untuk belanja ini diakui pada saat benar-benar sudah keluar dari RKUD untuk belanja LS ataupun pengesahan belanja UPTU. Ini juga mengingatkan kembali bahwa TU itu tidak dicatat sebagai belanja pada saat bendahara membayarkan kepada pihak ketiga tidak, tetapi pada saat pengesahan. Itu baru dianggap sebagai belanja. Pengukurannya juga menggunakan asas bruto. Ini disajikan sebesar nilai tercatat di dalam LRA. Rinciannya diungkapkan di dalam caleg seperti itu ya. Ini untuk belanja. Kemudian untuk penerimaan pembiayaan. Pengakuannya ini juga pada saat diterima di dalam RKUD, pengukurannya berdasarkan asas bruto, penilaiannya sebesar nilai tercatat dan disajikan pada LRA, rinciannya disajikan di dalam caleg. Seperti itu. Untuk pengeluaran pembiayaan, masih sama ya, berarti karena ini di LRA PPKD tentunya. Jadi di sini pengakuannya pada saat dikeluarkan diukur sebesar asas bruto, dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan dalam LRA. Rincian disajikan di dalam caleg. Seperti itu.
Ini sebenarnya simpelnya yang saya sampaikan. Untuk secara detailnya ini pun sebenarnya sudah Anda baca di mana? Pada saat Anda belajar Akpompus gitu ya, karena sama persis komponen-komponennya. Bahkan di PP 12 2019 itu memang jelas dikatakan di sana bahwa dalam rangka konsolidasi laporan keuangan pusat dengan laporan keuangan daerah, jadi dibuatlah perlakuan yang sama baik di dalam penyajian maupun di dalam bagian akun standarnya. Jadi bagian akun standar pun sekarang seharusnya mengacu ke pusat. Hanya saja kalau di daerah memang yang menetapkan adalah kepala daerah. Gitu ya. Jadi ke pusat itu hanya mengacu, tapi dasarnya tetap dari kepala daerah. Nah, kita ke LO, akuntansi pendapatan LO. Kalau kita sudah bicara LO, berarti kita masuk ke akrual. Gitu ya. Nah, akuntansi pendapatannya, kalau kita bicara tentang akrual, berarti pada saat timbulnya hak atas pendapatan, atau hak untuk menagih, atau pada saat pendapatan direalisasi. Gitu ya. Jadi kalau di akrual kan belum tentu uangnya sudah diterima, tetapi yang jelas itu sudah pasti menjadi pendapatan kita, itu sudah boleh diakui. Gitu kan ya. Pengukurannya masih sama menggunakan asas bruto, dinilai sebesar akumulasi nilai transaksi selama satu periode. Ini sebenarnya nilai tercatat juga ya, tapi selama satu periode. Penyajiannya menurut sumber pendapatan. Nah, sumber pendapatan juga banyak tadi ya, tentunya rinciannya dimasukkan ke dalam caleg. Seperti itu. Untuk beban, pengakuannya sama menggunakan akrual, jadi saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Kalau yang pertama benar-benar nantinya akan kita bayar mengeluarkan uang. Kalau kedua terjadinya konsumsi aset, berarti itu adalah pengalihan dari belanja ke beban. Jadi dari aset ke beban gitu ya, yang sudah dimanfaatkan seperti seperti penyusutan gitu kan. Ataupun beban yang berasal dari beban dibayar di muka. Kemudian terjadinya penurunan manfaat ekonomi, ini penyusutan atau amortisasi ya. Pengukurannya beban dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan. Dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan berdasarkan klasifikasi ekonomi. Ya. Kemudian pengungkapannya, rincian beban lebih lanjut disajikan di dalam caleg, sama kalau pengungkapannya. Nah, ini kemudian terkait dengan kebijakan akuntansi untuk akun. Ini pun juga sudah Anda pelajari di Akpompus. Banyak mengulang-ulang gitu ya. Jadi kayaknya kalau Akpom itu dijadikan satu bisa asal 4 SKS gitu ya. Di satu semester tapi 4 SKS. Jadi ada Akpompus dan Akpomda. Bisa ini. Nah, di sini untuk aset terdiri dari kas. Kasnya ada di mana saja gitu ya. Kas di Kasda, kas daerah gitu ya. Kalau dulu di pusat adalah kas di kas negara gitu kan. Kemudian kas di bendahara penerimaan sama, kas di bendahara pengeluaran, dan kas di BLUD. Karena ini daerah. Kalau di pusat berarti adalah kas di BLU. Seperti itu. Kemudian investasi jangka pendek 3-12 bulan ada deposito, SUN, SBI, ataupun SPN. Ini untuk asetnya. Kemudian piutangnya ini diakui sebesar nilai yang dapat direalisasi. Di situ nilai yang dapat diukur atau yang diukur gitu ya. Sebesar nilai yang dapat direalisasi, net realization value gitu kan. Kemudian persediaannya ini kalau untuk obat-obatan perpetual gitu ya, dihitung terus obatnya ini hampir setiap bulan karena saya pernah mengamati di poliklinik STAN gitu ya. Jadi memang ada kartu persediaannya. Kartu mutasinya itu ada di poliklinik kita. Karena kalau obat-obatan nggak perpetual nanti jangan-jangan apa yang dikasih obat yang baru dikasih yang lama nggak dipakai-pakai akibatnya kadaluarsa gitu ya. Sudah nggak bisa dipakai lagi. Kemudian kalau ATK periodik gitu ya. Dan ini menggunakan Vivo tentunya. Investasi jangka panjang, metode biaya, metode kas, kemudian metode nilai
bersih yang direalisasikan. Investasi jangka panjang hanya ada di PPKD. Ini akun-akun yang nanti kita gunakan. Untuk aset tetap, tadi dikatakan di atas bahwa kita menggunakan biaya perolehan, baik pembelian swakelola, menggunakan nilai satuan minimum kapitalisasi. Batasan kapitalisasi ada di PMK gitu ya. Yang mungkin Anda juga sudah punya PMK-nya pada saat belajar Akumpus di semester 5 kemarin. Sudah ya? Sudah ada. Nanti bisa dibuka kembali. Pengeluaran setelah perolehan. Pengeluaran setelah perolehan tentunya di sini dibagi menjadi dua ya. Ada yang merupakan pengeluaran periodik gitu ya. Ada juga yang merupakan pengeluaran modal yang akhirnya nanti menambah aset, sama seperti yang Anda pelajari di akuntansi keuangan. Ada revenue expenditure, ada capital expenditure. Yang revenue expenditure tentunya adalah yang pengeluaran rutin yang tidak menambah kapasitas ataupun produktivitas dari aset tersebut sehingga dianggap sebagai maintenance, pemeliharaan. Tetapi kalau pengeluarannya sifatnya material dan itu menambah fungsi atau menambah dari benar-benar fisik aset itu, tentunya adalah kita catat menambah asetnya yang dulu kita kenal dengan capital expenditure, pengeluaran modal sehingga dikapitalisasi. Seperti itu. Nilai satuan minimum kapitalisasi ada di PMK tadi. Untuk mesin berapa, untuk kendaraan berapa, untuk bangunan berapa, itu sudah ada di sana. Kemudian penyusutannya di sini metode garis lurus dengan masa manfaat aset ditetapkan peraturan kepala daerah. Jadi di akuntansi pemerintah baik pusat maupun daerah kita menggunakan yang paling simpel dulu. Karena di akuntansi pemerintah ini sebenarnya masih baru belajar akuntansi gitu ya. Tidak seperti di komersial yang memang sudah lama menggunakan akuntansi akrual. Kalau di pemerintah masih belajar. Jadi menggunakan garis lurus. Kemudian, terkait dengan aset lainnya, ada kas yang dibatasi penggunaannya untuk bayar hutang misalnya, jadi nggak boleh untuk yang lain. Aset lain-lain yang berasal dari penghentian penggunaan aset tetap pemerintah. Kemudian ada kemitraan dengan pihak ketiga, dan ada aset tak berwujud untuk aset lainnya. Kewajiban untuk jangka pendek di SKPD gitu ya, hutang perhitungan pihak ketiga. Ini yang saya lupa di penaban apa di sini karena materinya juga hampir sama. Ini adalah di sini karena minggu lalu ada dosen kelas lain yang nanya ke saya tentang PFK ini. Jadi utang perhitungan pihak ketiga yang Taspen, BPJS itu yang kemarin saya contohkan. Kemudian ada pendapatan diterima di muka, hutang beban, dan hutang jangka pendek lainnya. Nah, untuk PPKD itu ada hutang bunga, bagian lancar hutang jangka panjang. Ini di ujian kelas saya ya di Akumpus kemarin, masih ada saja mahasiswa yang lupa, tidak memindahkan bagian lancar hutang jangka panjang ke hutang lancar. Padahal di sana sudah ada penjelasan bahwa ini jatuh tempo tahun besok loh, itu seharusnya dipindahkan. Tapi masih ada beberapa mahasiswa yang kemudian lupa untuk tidak memindahkan ke jangka pendek. Kemudian hutang beban, hutang jangka pendek lainnya. Selain hutang jangka pendek, tentunya kalau PPKD ada juga hutang jangka panjang. Hutang dalam negeri, hutang luar negeri, hutang jangka panjang lainnya. Khusus hutang luar negeri, ini sebenarnya masih dikoordinir oleh DJPPR di pusat ya. Jadi tidak langsung kemudian diselenggarakan sendiri atau kerjasama daerah dengan luar negeri, tidak. Ya masih dikoordinir secara sentral di DJPPR. Itu. Tapi ini memungkinkan sebenarnya, karena salah satu teman saya memang teman kuliah ya, salah satu kepala daerah gitu, itu pernah komplain ke salah satu dosen kami gitu ya, yang kebetulan memang pejabat di Kemendagri gitu kan. Kenapa kami tidak boleh menyelenggarakan atau membuat perjanjian hutang sendiri padahal di aturannya mengizinkan. Nah, alasannya memang lebih ke alasan pengendalian gitu ya. Utang kita aja yang terpusat gitu di DJPPR, sekarang utang kita sudah berapa gitu ya. Walaupun Bu Menteri masih bilang aman gitu kan, tapi sudah terbilang banyak. Nah, Anda bisa bayangkan daerah kita ada berapa gitu ya. Kalau kemudian masing-masing daerah bisa membuat perjanjian hutang sendiri, bisa collab negeri ini dengan hutang gitu ya.
Daerah kita nggak seperti Singapura yang daerahnya sedikit, nggak seperti Malaysia yang kecil gitu ya, tapi daerah kita sangat luas. Pengendaliannya sangat berbeda gitu ya. Nah, itu barangkali terkait dengan prinsip akuntansi, dan sekarang kita berpindah ke sistem akuntansi pemerintah daerah. Sebelum ke sana, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Oke, belum, saya lanjutkan. Oh, ada yang nanya, silahkan. Tadi Ibu bilang yang di PPKD itu ada investasi jangka panjang ya Bu? Investasi jangka panjang hanya ada di PPKD. Berarti kalau SKPD itu memang biasanya investasi jangka pendek ya Bu? Ya, SKPD itu satker ya, sebenarnya tujuannya sama seperti hutang jangka panjang ini ya. Kenapa hanya ada di PPKD, bahkan ada beberapa hutang yang hanya di pusat saja. Apakah kemudian itu semuanya digunakan oleh pusat? Tidak. Tapi nanti ada yang ditransfer ke daerah gitu ya. Transfer ke daerah. Ini lebih ke pengendalian saja. Jadi kewenangan dari SKPD hanya sampai investasi jangka pendek dan hutang jangka pendek. SKPD kan satker ya, satker. Jadi hanya sampai situ saja. Karena sebenarnya uang, kalau kita tadi Mas Adit nanya itu terkait dengan investasi, SKPD itu kan menerima uang dari PPKD. Dan kita punya tadi prinsip periodisitas. Periode kita adalah 1 tahun gitu ya. Uang yang diterima SKPD dari PPKD ini kan sebenarnya untuk membiayai belanja selama 1 tahun itu saja. Tapi kok kemudian PPKD misalnya ini kayaknya kita bulan Januari sampai Maret belum ada kegiatan deh. Mendingan kita investasikan saja dalam deposito berjangka 3 bulan misalnya, sehingga nanti Maret cair, April bisa kita gunakan. Itu boleh gitu ya. Tapi nggak mungkin kemudian SKPD investasi dalam 1 tahun. Nah, mereka membiayainya pakai apa? Mereka nggak punya uang sendiri loh. Sebagian besar dananya adalah dari PPKD, dari Bendahara Umum Daerah. Seperti itu. Itu barangkali jawaban saya Mas Adit. Kalau teman-teman yang lain mau menambahkan silakan. Kalau diskusi bebas ya, yang menjawab tidak hanya saya. Supaya ilmu kita semakin lengkap. Itu ya. Sama kok, kan kita masih sama-sama belajar ya. Saya juga belajar tentang pemerintahan daerah. Iya, ada suara kayaknya. Umumnya itu duitnya senganggur itu apa gimana sih? Kenapa Mas? Umumnya duitnya senganggur itu apa enggak di SKPD itu? Oh enggak sih, sebenarnya enggak. Tadi ekstrim saja. Maksudnya sih enggak ada kegiatan dari Januari sampai Maret gitu ya. Honor itu pasti ada gitu ya. Honorarium itu ada. Kemudian bahan juga pasti ada kan. Masa sih enggak beli kertas selama 3 bulan itu lah, ini kerja apa enggak gitu ya. Kalaupun sekarang nggak perlu kertas, semuanya elektronik. Apa kemudian nggak ada belanja untuk internet misalnya? Pasti ada kan? Belanja listrik kan pasti ada. Itu ekstrimnya, atau sisanya lah barangkali ya. Dan tidak semudah kemudian kita menggunakan uang kita untuk investasi ya. Ini yang saya rasakan ketika saya waktu itu ketika saya masih di PKN STAN, di mana uang BLU-nya itu banyak gitu ya. Uang BLU-nya banyak, kemudian kita mau investasikan dalam deposito jangka pendek tentunya, yang tadi 3 bulan, 6 bulan. Tapi itu nggak mudah. Jadi harus izin dulu apakah ini boleh didepositokan atau tidak, dan seterusnya. Sampai sekarang ini kita belum STAN ya. Kalau saya bilang kita berarti kita adalah PKN STAN. Itu belum bisa deposito. Jadi uangnya tetap aja masih di rekening giro. Padahal kalau kita bicara masalah bunga gitu ya, tentunya bunganya adalah lebih besar ketika kita depositokan daripada di rekening giro. Itu waktu itu tujuannya gitu ya. Tujuannya. Jadi selama uangnya masih agak banyak waktu itu, lumayan sih karena STAN berhasil mendapatkan 1 mobil Innova ya dari Bukopin waktu itu. Karena kita menyimpan sebagian uang yang menganggur di sana. Jadi kalau Anda lihat di parkiran STAN Gedung M itu ada Innova warna putih gitu ya. Itu adalah hadiah dari Bukopin gitu ya.
nggak beli gitu ya, tapi itu adalah hadiah dari Bukopin karena kita sudah menyimpan uang di sana. Itu pun bentuknya simpanan, hanya dialihkan saja dari Mandiri ke sana karena waktu itu bunganya lebih besar di sana. Nanti saya dimarahin sama Ina, Bu, itu riba gitu ya. Ya, itulah salah satu cara pemerintah ataupun Satker kemudian mengembangkan uang yang dimiliki dalam bentuk investasi. Seperti itu, karena yang dititipkan banyak waktu itu dari SPMB banyak banget gitu ya, daripada di Mandiri dengan bunganya lebih kecil, nah sebagian dipindahkan ke Bukopin yang memang diperkirakan bahwa uang itu tidak akan digunakan dalam waktu dekat. Dalam waktu dekatnya di sini bulan ya hitungannya, bukan tahun. Nah, nggak tahu SPMB besok gitu ya, bisa besar, bisa tidak ada yang masuk gitu ya. Karena sangat tergantung dengan nilai UTBK gitu kan. Dan nilai UTBK sendiri gimana teman-teman, baru akan diumumkan tanggal 14 Juni, sementara CASN ditutup tanggal 30 April. Nah, ini keberanian dari calon-calon peserta ini untuk gambling gitu ya, bahwa nilai TPS-nya di atas 600 gitu kan. Harus berani gambling. Kalau tidak ya kemungkinan besar memilih IPDN gitu ya. Karena IPDN hanya SKD saja gitu kan. Kalau STAN harus gambling terkait dengan nilai SKD. Ya nggak apa-apa sih, kan daftarnya belum bayar ya. Cuma resikonya adalah tidak bisa memilih kedinasan yang lain, itu saja. Kalau bayarnya sih tetap aja nanti pada saat memang nilai UTBK-nya sudah pasti atau sudah dinyatakan lulus administrasi, itu baru bayar kok gitu ya. Jadi ya hanya gamblingnya tadi itu saja yang mungkin banyak pertanyaan sebenarnya, yang kemudian kami juga membuat daftar jawaban gitu ya, supaya jawabannya sama, karena di luar sana kadang-kadang berkembangnya aneh-aneh ya, termasuk sekarang STAN bayar ya non reguler gitu ya, tanpa tahu yang dimaksud non reguler itu apa gitu ya, nggak nanya dulu non reguler apa, tiba-tiba sekarang bayar gitu kan, padahal nggak kayak gitu. Seperti itu. Teman-teman tahu kan yang dimaksud non reguler ya. Nanti kalau teman-teman yang ditanya juga gitu kan, jangan menyesatkan malah gitu ya. Jangan masuk STAN, mahal loh gitu kan. Mahal kosannya iya, tapi kosan barangkali nanti akan turun lagi gitu ya. Apalagi mungkin banyak yang tutup karena ke depan akan diasramakan gitu kan. Kalau besok bulan Juli Anda diminta masuk oleh Mas Menteri gitu ya, Anda masih ngekos gitu kan. Tapi untuk teman-teman adik kelas Anda yang baru nanti sudah diasramakan. Itu juga pertanyaan yang menjadi luar biasa ya. Kok ini sedikit banget gitu kan yang diterima cuma 275 gitu ya. Kalau begitu mendingan nggak usah buka deh sampai ada kalimat seperti itu dari calon-calon pendaftar gitu ya. Tanpa mereka tahu kenapa 275, nggak ditanya dulu gitu kan, karena ada diasramakan di sana. Itu salah satu pertimbangannya kenapa kemudian 275 dan karena diasramakan selain ada formasi dan seterusnya. Itu seru lah pokoknya pertanyaannya ya. Mas Adit, sorry ya, jadi Mas Abi apa Mas Adit tadi, jadi jawabannya malah sedikit melenceng ke USM segala gitu ya. Tapi semoga sih masih ada relevansinya, karena itu salah satu contoh prakteknya ya. Itu ke depan sebenarnya kita sedang bekerja sama dengan Pemda DKI untuk, harapan kami sih nanti bisa menjadi mini lab kalian belajar Apemda di sana gitu ya. Kalau sekarang sih tahapan kami baru kita Pengmas ke sana ngajarin pegawai-pegawai di sana tentang akuntansi gitu ya, karena ternyata memang mereka juga masih banyak yang perlu difahamkan dengan akuntansi gitu ya. Satu-satunya daerah yang WTP itu hanya Jogja gitu ya. Nah, yang lainnya masih WDP termasuk DKI, walaupun kita tahu kompleksitas dari DKI memang melebihi daerah-daerah yang lain. Jadi masih WDP juga untuk opini BPK-nya seperti itu. Jadi masih
harus dikembangkan dan kehadiran PKN instan menjadi sangat berarti di sana. Ini salah satu dari kalian nanti ada di sana gitu ya. Kan kalau ini walaupun cuma disebut non Kemenq kan ya, nggak disebut nggak disebut Pemdanya nggak kan? Disebut nggak Aditya? Enggak. Cuma non Kemenq ya? Iya, Bu. Ya sudah, non Kemenq berdoa aja DKI gitu ya. Kalau Inah berdoanya tergantung Inah sih ya, mau kembali ke daerahnya berarti Pemda sana gitu ya. Abi mau di mana gitu ya. Ini yang kelihatan kenapa cuma bertiga, nanti saya dikira pilih kasih nih manggilnya. Yang muncul di Zoom saya cuma bertiga ini karena saya kecilkan gitu ya. Semoga nanti kalau yang lain ngomong pasti menggantikan posisi 3 orang ini. Silahkan yang lain ngomong ya biar menggantikan posisi 3 orang ini di layar saya. Mas Aditya juga bisa lihat cuma 3 orang yang ada di layar gitu ya. Itu tadi terkait dengan prinsip akuntansi dan beberapa pertanyaan dari teman-teman Anda. Yang lain silahkan kalau masih mau bertanya. Jadilah orang yang dikenal sama dosen ya. Jadi nanti kalau dikenal dosen itu biasanya misalnya Mas Adit gitu ya. Mas Adit itu anaknya rajin loh di kelas. Masa sih nilainya kayak gini? Nggak mungkin gitu ya. Jadi nilainya ditambahin gitu ya Mas Adit ya. Jadi yang lain silahkan biar saya hafal. Saya lebih akan susah menghafal soalnya di mana di Zoom ini. Nah ini Ricky juga sudah mulai muncul menggantikan Adit ya. Ricky mau nanya apa Ricky? Yang tadi yang nanya saya, Bu. Yang mana? Yang Abi atau yang saya sebut Abi atau yang saya sebut Adit ya? Yang mana pertanyaanmu? Yang investasi tadi, Bu. Oke. Oh, itu yang saya kira Abi tadi ya. Kenapa Abi berada di paling depan terus dia padahal nggak ngomong? Kenapa Mas Abi kamu berada di urutan teratas padahal kamu nggak ngomong? Ricky kok rumah kita sama persis ya Ricky? Kayaknya saya punya background kayak gini gitu Ricky ya. Ketahuan virtualnya gitu ya. Ketahuan virtualnya gitu ya. Rumahnya sama persis. Oke, saya lanjutkan dulu kalau begitu di SAPD gitu ya. Ini merupakan rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah daerah. SAPD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. Ini sudah dibahas minggu lalu untuk SAPD, untuk pengertiannya sendiri. Untuk sistem akuntansi Pemda sendiri kita masih menggunakan yang lama. Jadi belum ada yang baru, turunan dari Permendagrinya sendiri belum ada yang baru karena mungkin arahnya karena akan diselaraskan dengan pusat tadi. Jadi dari PP 71 langsung nanti ke masing-masing kepala daerah akun-akun mana yang kemudian relevan dengan daerahnya. Sebelumnya kan ada sistem akuntansi pemerintah untuk Kemendagrinya gitu ya, dari Kemendagri. Sekarang memang di PP 12 silahkan Anda cek nanti ada sebuah paragraf yang mengatakan itu gitu ya, diselaraskan dengan akun-akun yang digunakan di pusat. Ini siklus untuk akuntansi Pemda dimulai dari SAP gitu ya. Ini sebagai acuannya, kemudian ke pemerintah daerah, digunakan oleh pemerintah daerah untuk menyusun SAPD. SAPD tadi ditetapkan dengan peraturan daerah, gitu ya. Nah, kalau di sini dikatakan ini mengacu pada peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah. Tentang pengelolaan daerah sendiri berarti sekarang ada di PP 71, di PP 12 gitu ya. Kemudian di sini sistem akuntansi Pemda paling sedikit meliputi ini. Ini sudah pengertian tadi ya. Ada prosedur akuntansi, dijelaskan di sana bagaimana prosedurnya. Inilah salah satu yang kemudian perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.
akunnya kita bisa menggunakan yang sama, pengakuannya kita bisa melihat dengan PP 71. Namun prosedurnya ini masing-masing daerah bisa jadi berbeda. Daerah A masih manual banget gitu ya, daerah B sudah digital semua gitu ya. Bahkan Tangerang sekarang sudah punya pengolahan sampah digital misalnya. Apakah daerah lain sudah? Belum tentu. Hal-hal seperti itu yang paling tahu tentunya adalah daerahnya sendiri. Makanya untuk prosedurnya itu diatur kembali dengan peraturan kepala daerah menyesuaikan dengan keunikan daerahnya masing-masing. Itulah Indonesia yang kaya dengan keunikan gitu ya. Kemudian penyelenggara sistemnya, kalau ini hampir sama gitu ya. Busnya, kemudian jurnal standar, metode dan elemen lainnya. Walaupun kalau untuk jurnal standar, metode mungkin beda-beda, walaupun tadi juga dikatakan sih menggunakan garis lurus misalnya. Untuk jurnal standar ini juga sama pasti, yang beda calegnya gitu ya. Kenapa saya sampaikan yang beda calegnya ya? Caleg tadi kan rincian, pendapatannya berbeda, belanjanya berbeda. Kalau jurnalnya pasti sama. Ini konstruksi dari SAPD, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah terbagi menjadi dua tentunya, yaitu SKPD dan PPKD. Gitu ya. Di Sistem Akuntansi PPKD ada subsistem akuntansi SKPKD sebagai SKPD. Ini yang minggu kemarin kita ulang-ulang ya, bahwa PPKD itu dia juga SKPD loh, gitu kan. Kemudian subsistem akuntansi PPKD sebagai BUD dan subsistem akuntansi PPKD sebagai konsolidator. Gitu ya. Ada 3 subsistem, di mana yang pertama itu adalah ngurusin dirinya sendiri gitu ya. Karena PPKD sebagai SKPD, sebagai satuan kerja. Kemudian yang kedua dia sebagai BUD, di mana dia yang membuat apa? Laporan arus kas, LP-SAL itu kan tugasnya dari BUD. Kemudian ada lagi subsistem akuntansi yang mengkonsolidasikan antara SKPD dan BUD. Gitu. Laporan keuangan ini dari seluruh entitas akuntansi disampaikan kepada SKPKD yang merupakan entitas pelaporan untuk dikonsolidasikan sehingga menjadi LKPD. Prosesnya seperti ini. Saya langsung ke sini aja. Prosesnya seperti ini. Ini seluruh satker termasuk PPKD sebagai SKPD tadi. Jadi dikonsolidasikan, racanya dimasukkan, LO-nya dimasukkan gitu ya, LRA-nya dimasukkan, calegnya juga dimasukkan. Baru PPKD sebagai PUD, ini masukkan, LO-nya masukkan, LRA masukkan, calegnya masukkan, gitu kan? Jadilah di sini adalah laporan arus kas Pemda, LPE Pemda, ini neraca dan LO, kemudian di sini ada SAL Pemda. Ini laporan yang konsolidasinya. Prosesnya seperti ini. Jadi nanti kalau kita membuat kertas kerja bisa panjang banget. Kayaknya ada contoh kertas kerjanya. Ini saya ulang sebentar, ini sudah slide ini juga sudah pernah Anda lihat di minggu, saya lupa di minggu pertama apa kedua. Jadi di sini untuk kewenangan koordinator pengelolaan keuangan daerah itu diserahkan kepada Sekda gitu ya. Kemudian di sini ada kepala SKPD, ada PPKD. SKPD-nya dibagi menjadi 4 ini mengulang lagi. Nah, di sini yang bertanggung jawab terkait dengan akuntansi. Kemudian PPKD BUD ini adalah sebagai kuasa BUD menyelenggarakan sistem akuntansi PPKD dan konsolidasi LKPD. Ini nanti digabungkan untuk biru yang dari SKPD dan dari PPKD. Itu. Ini yang sempat saya singgung di minggu lalu bahwa hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah itu seperti perusahaan induk dan perusahaan anak. Kalau di sini disebut sebagai kantor pusat dan kantor cabang, gitu ya, home office dan brand office, gitu kan. Ini kantor pusatnya adalah PPKD, kemudian di sini ada berbagai kantor cabang yang merupakan SKPD yang ada di daerah. Itu nanti semuanya dikonsolidasikan di kantor pusat. Nah, kalau kita lihat panahnya di sini ya ada hubungan timbal balik. Ada yang ke atas ungu dan ada yang ke bawah merah. Kenapa? Karena memang ada transaksi-transaksi timbal balik antara kantor pusat ke kantor daerah, ke kantor cabang, ataupun dari kantor cabang ke kantor pusat. Kita lihat hubungannya. Bukan yang sini. Tuh, kadang-kadang saya pengen ngomong apa, slide-nya beda gitu ya. Di bawah barangkali nanti, atau malah di atas. Enggak. Saya tuh mau ngomong yang ini dulu. Mana nih?
Nah, saya mau ngomong yang ini dulu sebenarnya. Jadi akun-akun resiproknya adalah akun resiprok pada SKPD itu nanti muncul RK PPKD. Karena setiap uang yang diterima dari PPKD ke SKPD tentunya dicatat sebagai RK PPKD. Gitu ya. Rekening kas PPKD. Kemudian akun resiprok yang pada PPKD ini adalah RK SKPD. Artinya uang yang ditransfer dari PPKD ke RKPD itu nanti pengaruhnya ke RK SKPD. Nanti kita coba lihat di akunnya minggu depan. Gitu ya. Kayaknya sih kalau saya nggak salah baca slide-nya minggu depan sudah masuk lagi ke ini ya. Tapi kita sudah puasa gitu ya. Sudah puasa untuk minggu depan, semoga pada nggak ngantuk. Nggak sih kalau yang jam segini belum ngantuk ya, yang jam 2 nanti yang ngantuk gitu ya. Saya kembali ke atas dulu. Tadi sampai sini. Nah, tentunya ini nggak asing bagi Anda persamaan dasar akuntansi gitu ya. Kita menggunakan double entry system di mana aset sama dengan hutang ditambah dengan ekuitas. Ini sistem pembukuan ganda menggunakan kaidah debit kredit yang diturunkan dari persamaan dasar akuntansi. Itu ya. Berarti kalau di sini plus, di sini juga plus dan seterusnya. Itu Anda nggak usah diajarin lagi ya. Nggak usah diajarin lagi, sudah di luar kepala. Masih ada yang lupa dengan kaidah aset sama dengan hutang plus ekuitas. Ini pertemuan pertama di pertemuan kedua. Pertemuan pertama itu perkenalan gitu ya. Pertemuan kedua di pengantar akuntansi, kita belajar tentang persamaan dasar akuntansi. Gitu ya. Di mana aset itu bisa diperoleh dengan menggunakan hutang, bisa juga dengan ekuitas, bisa juga dengan aset lainnya sebenarnya. Aset mengurangi aset juga bisa gitu ya. Dan ini tidak mensyaratkan harus hutang plus sebenarnya. Aset bisa juga sama dengan ekuitas. Kita nggak punya hutang juga bisa. Tapi bisa juga aset sama dengan hutang. Kita nggak punya ekuitas juga bisa. Tapi kalau di pemerintah, lebih ke ekuitas dulu, baru kalau kurang ke hutang gitu ya. Beda dengan di komersial. Kalau di pemerintah, kita utamakan ekuitasnya dulu, jadi aset diperoleh dari ekuitas, kalau kurang menggunakan hutang atau pembiayaan. Seperti itu. Kalau ekuitasnya kan bisa dari pendapatan. Masih ingat ya pembentuk ekuitas itu apa saja gitu ya. Pendapatan, beban, kemudian laba tahun sebelumnya. Kalau di sini berarti selisih anggaran. Seperti itu. Ini kaidahnya mengingatkan kembali gitu ya. Kalau aset itu kalau bertambah di debit. Ini saya harus menyampaikan ini padahal Anda juga sudah hafal semuanya. Kalau berkurang di kredit gitu ya. Kalau kewajiban sebaliknya. Sebenarnya ini bisa dilihat dari sini tadi ya, karena dari posisinya ini ya. Kalau karena aset itu posisinya adalah di sebelah kiri, berarti dia akan bertambah ketika di debit. Sementara kalau hutang berada di sebelah kanan, berarti dia akan bertambah di kredit. Ekuitas tadi ada di sebelah kanan, berarti bertambahnya di sebelah kredit, berkurangnya di debit. Kemudian pendapatan juga dia mempengaruhi dari ekuitas. Ekuitas ada di sebelah kanan, berarti bertambah di sebelah kredit, berkurang di debit. Beban itu berada di sebelah mengurangi ekuitas. Jadi dia berada di sebelah debit, bertambah di debit, berkurang di kredit. Saldo normal ditunjukkan dengan tanda plus. Jadi aset itu saldo normalnya debit, kewajiban kredit, ekuitas kredit, pendapatan kredit, dan bebannya adalah debit. Mengingatkan kembali apa yang sudah Anda pelajari 2 tahun lalu. Gitu ya. Kemudian untuk pendapatan LRA dan belanja sama ini dengan tadi pendapatan LO dan belanja gitu ya. Cuma akunnya yang berbeda di sini belanja tapi beban. Pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit, saldo normalnya kredit. Untuk belanja bertambah di debit, berkurang di kredit, saldo normalnya debit. Gitu kan? Ya, dengan review ini semoga Anda nanti nggak kebalik-balik lagi gitu ya. Karena yang harus kita ingat cuma aset, kewajiban, pendapatan, belanja atau beban. Dah, itu aja. Gitu. Nah, ini yang tadi sempat kita lihat ya, kita lihat sebentar. Jadi untuk akuntansi yang nanti akan kita selenggarakan itu ada berbasis akrual, ada berbasis kas. Sama persis seperti yang Anda pelajari di akuntansi pemerintah pusat kemarin. Karena kita masih harus membuat LRA, berarti kita harus membuat
SAPA ini disebutnya ya. Kalau kemarin kita menyebut sebagai kas sama akrual saja di Akpempus, kalau di sini nanti ini penyebutan saja sebenarnya ya. Anda mau sistem akuntansi keuangan SAK itu mau Anda tulis akrual juga nggak masalah bagi saya. Sama-sama kita tahu ya kalau SAK itu berarti akrual. Kemudian sistem akuntansi pelaksanaan anggaran SAPA, ini Anda mau tulis kas juga nggak apa-apa seperti di Akpempus kemarin. Sama persis gitu ya. Tapi di Akpomda ini duskonya beda soalnya ya. Jadi di sini disebut SAK itu yang akrual, SAPA itu yang menggunakan kas. Hasilnya nanti laporan keuangan, gitu kan. Nah, untuk SAK itu menggunakan basis akrual, laporannya berupa pendapatan mencatat pendapatan LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Nanti muncul akun resiprok, RK PPKD, dan RK SKPD. Kemudian untuk SAPA ini pencatatan basisnya kas, mencatat pendapatan LRA, mencatat belanja, mencatat pembiayaan. Ini yang hanya di PPKD. Nah, nanti di sini akun penyeimbangnya adalah estimasi perubahan SAL. Gitu ya. Estimasi perubahan SAL. Laporan keuangannya di sistem akuntansi keuangan menghasilkan laporan keuangan berbasis akrual, LO, LPI, dan neraca, sementara SAPA menghasilkan laporan keuangan berbasis kas ataupun LRA. Seperti itu. Ini sekilas saja terkait dengan apa-apa yang nanti dihasilkan oleh SAK dan SAPA. Gitu ya. Gitu. Ini dokumen yang terkait. Jadi di dalam PP 12 itu dikatakan bahwa ada entitas akuntansi dan ada entitas pelaporan. Di akuntansi itu dokumen yang digunakan adalah buku jurnal, buku besar, dan kertas kerja konsolidasi. Sementara untuk pelaporannya di sini adalah ini kenapa suara saya jadi begini? Kemudian untuk pelaporannya itu dimulai dari neraca saldo. Jadi neraca saldo ini bagian dari entitas pelaporan. Kemudian yang di bawahnya ini adalah laporan keuangan yang memang harus dibuat, gitu ya. Jadi tiga yang kita kenal, jurnal, buku besar, kemudian kertas kerja konsolidasi itu disebut sebagai dokumen akuntansi, dokumen pelaporan itu neraca saldo dan laporan keuangan. Seperti itu. Nah, kita coba lihat buku jurnalnya. Pasti Anda tidak asing juga dengan bentuk ini gitu ya. Bentuk ini biasa gitu ya. Buku jurnal ditulis untuk pemerintah provinsi, kabupaten, kotanya mana, ini SKPD-nya apa. Tanggal tentunya di sini diisi dengan tanggal transaksi, nomor bukti, semoga nanti sudah ada di soalnya gitu ya. Karena kalau nomor bukti diberikan kewenangan kepada masing-masing entitas untuk memberikan nomor bukti. Paling yang urut kan nomornya aja, tetapi kemudian modelnya seperti apa itu boleh gitu ya. 1 garis miring K garis miring 2021 itu menunjukkan keluar gitu ya. Itu juga boleh, terserah kalau itunya. Kemudian kode rekeningnya apa gitu ya. Kalau ujian nggak sampai sini kok, nggak sampai kode rekening ya. Habis waktu Anda nanti. Kemudian nama rekeningnya apa, debit dan kredit. Gitu. Ini untuk buku jurnalnya. Nah, untuk buku besarnya ini juga sudah Anda kenal, berarti di sini menggunakan saldo tunggal ya, karena langsung saldo saja. SKPD, kode rekening, nama rekening, pagu, APBD. Tentunya ini merupakan summary, meringkas dari apa-apa yang sudah kita tulis di dalam jurnal, kita ringkas per akun, gitu ya, sesuai dengan akunnya masing-masing atau di sini kode rekening. Kode rekeningnya apa gitu. Tanggalnya ditulis, ureanya singkat. Nah, kalau Anda latihan nanti kenapa saya minta menggunakan Excel, karena supaya ngetiknya cukup sekali di jurnal gitu ya. Di sini tinggal dilingkan saja. Jadi tidak ngetik 2 kali. Kemudian referensinya, referensi di sini diisi apa, Saudara? Di sini tadi nggak ada referensi malah ya. Di buku jurnalnya tidak ada referensi. Nah, di buku besar ada referensi. Ditulisin apa? Masih ingat referensi ditulisin apa di buku besar? Referensi di buku besar ditulis apa? Halaman jurnalnya.
halaman jurnal di mana transaksi itu dicatat supaya ketika terjadi kok nggak balance ya gitu ya, kita bisa langsung tahu kira-kira di mana. Debit tentunya untuk transaksi debit dan kredit untuk transaksi kredit. Saldonya itu sesuai dengan kondisi saldo normal tadi. Kalau jurnal kita benar. Jadi kalau saldonya nanti kemudian menunjukkan tidak sesuai saldo normal, bisa jadi soalnya salah gitu ya, soalnya salah, kasnya kurang sehingga kasnya minus misalnya, atau memang jurnal kita yang salah sehingga mengakibatkan saldo di sini tidak sesuai dengan posisi saldo normal. Itu. Ini buku besar yang saya rasa Anda juga sudah tidak asing lagi gitu ya. Nah, ini untuk kertas kerja konsolidasi. Dulu Anda sudah kenal worksheet gitu ya, sama sebenarnya. Jadi di sini kode rekeningnya, nama rekeningnya, kemudian di sini neraca saldo tadi untuk SKPDA, B, dan seterusnya. Kemudian di sini SKPKD, di sini jurnal LMS tadi. Nah, disinilah muncul neraca saldo Pemda. Kalau tidak ada penyesuaian, tentunya dari neraca saldo Pemda ini sudah bisa disusun laporan keuangan. Tapi kalau nanti ada penyesuaian, ya berarti harus dibuat penyesuaian terlebih dahulu. Seperti itu. Ini ya kira-kira kalau biasanya sih kita latihan paling 2 SKPD gitu ya. Karena kalau kebanyakan juga nggak mungkin waktunya gitu ya. Jadi paling 2 SKPD, kemudian 1 PPKD misalnya. Yang penting Anda tahu bagaimana prosesnya. Toh nanti kalau di tempat kerja ini semua sudah ada di Simda gitu ya, sudah muncul di Simda. Cuma kemarin memang menemukan bahwa ada kesalahan mencatat, tetapi tetap balance itu sehingga bendaharanya juga nggak ngeh gitu ya bahwa itu salah karena tetap balance di Simdanya, ya tetap balance lah ya, karena begitu kita memasukkan debit dan kredit di Simdanya sudah langsung lari kemana dan kemana, pasti balance. Tapi ternyata ada kesalahan di sana yang akuntannya pemegang akuntansinya tidak mengetahui. Seperti itu. Neraca saldonya juga tidak jauh berbeda dengan yang sudah kita pelajari. SKPD-nya ditulis apa? Kode rekening, nama rekening, kemudian jumlahnya debit dan kredit. Dulu sih kita nggak pakai jumlah gitu ya, langsung debit dan kredit. Tapi di PP12 di sini menggunakan jumlah, kemudian baru bawahnya debit dan kredit. Ini tidak perlu Anda hafal, langsung Anda buat untuk formatnya saja. Gitu ya. Toh nanti kalaupun ujian Anda sudah balik ke kampus, Anda akan saya izinkan untuk membawa format ini gitu ya. Ini bukan ujian hafalan ya, tapi ujian pemahaman. Jadi yang penting Anda paham mengisi form-form ini. Seperti itu. Nah, untuk bagian akun standarnya ini mencangkup akun-akun yang menggambarkan struktur anggaran dan laporan keuangan secara lengkap. Jadi nanti di sini kita ambil contohnya saja. BAS dapat digunakan dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, posting pada buku besar, kemudian pengiktisaran pada neraca saldo dan laporan keuangan. Ini BAS disusun sampai dengan level 5, seperti yang kita kenal sebenarnya ya. Untuk yang pertama itu kode akun, kedua kode kelompok, kode jenis, kode objek, kode rincian objek. Ini tidak usah Anda hafalkan. Ini bukan untuk dihafalkan ya. Kita coba lihat. Kemudian BAS mencakup akun-akun yang menggambarkan struktur anggaran dan laporan keuangan secara lengkap. Nah, tadi saya bilang tuh tidak untuk hafalkan, tetapi pernah keluar di ujian itu seperti ini. Level 3 itu terkait dengan apa ya? Nah, itu ya. Level 3 itu kode jenis misalnya. Level 5 itu apa ya? Itu yang Anda harus paham. Gitu. Nah, untuk yang ini akun yang menggambarkan struktur anggaran, akun 1 itu kode untuk neraca, 2 kewajiban, 5 ekuitas, 4 pendapatan, 5 belanja. Ini masih sama dengan yang akuntansi sampai sini ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Tapi untuk 6 tidak ada di akuntansi umum gitu ya. 6 itu transfer, 7 pembiayaan, 8 LO, 9 beban. Gitu ya. Jadi di sini untuk beban itu justru dibedakan dengan 4 dan 5. Jadi LO-nya ada di 8 dan 9. Seperti itu kodenya ya. Kita coba lihat ini kodenya.
1 itu aset, 1 itu kelompoknya tadi adalah aset lancar. Kemudian level 3 tadi apa? Level 3 adalah kode jenis. Kode jenis berarti 1101 itu jenisnya adalah kas. Kemudian 110101 tambahan 01 lagi tadi apa yang level 4? Kode objek. Kode objeknya adalah kas di kasda. Kemudian level 5-nya adalah 11010101 yang terakhir ini kas di kasda rekening berapa. Siapa tahu Pemdanya mempunyai beberapa rekening. Ini rincian objeknya. Seperti itu sebenarnya. Jadi ini misalnya kas di bendahara penerimaan, berarti sampai level 4-nya masih sampai level 3 ya, sampai level 3-nya masih sama, tetapi begitu ke objeknya berbeda. Karena tadi di sini objeknya adalah kas di kasda, di sini kas di bendahara penerimaan. Kerincian objeknya beda lagi, itu adalah bendahara penerimaan dinas misalnya. Itu saudara. Ini cukup Anda pahami level 1 sampai level 5-nya, tapi saya tidak meminta Anda untuk menghafalkan pusing nanti ya. Nah, Anda hafalkan, berhasil Anda hafalkan ini gitu ya, ternyata besok berubah lagi basnya gitu ya. Basnya berubah lagi persis seperti pemerintah pusat misalnya, yang sampai 6 levelnya. Ya, tapi lebih simpel sih ya. Mungkin karena saya terbiasa dengan level 6 gitu. Karena level 5-nya ini pakai 01 itu jadi panjang. Gitu. Jadi Anda pahami, tidak untuk dihafalkan. Ini sama ya, ini sama kayak tadi itu. Jadi ada untuk kewajiban itu berarti level 1-nya 2, level 2-nya berarti 21 jangka pendek, kemudian kodenya adalah 2101 itu untuk PFK misalnya, untuk objeknya adalah tambahin 01 lagi taspen, kemudian sampai rincian objeknya juga masih taspen. 02-nya objeknya adalah utang taspen, rinciannya juga masih utang taspen misalnya. Seperti itu. Cara menurunkannya sama seperti tadi. Baik, sampai sini ada pertanyaan, silahkan. Hampir 1,5 jam kita bersama. Jam 12 ya, jam 12. Materi kita hanya sampai di sini kok ya, belum sampai ke jurnal. Nah, untuk minggu depan Anda bisa baca-baca dulu materi yang sudah diupload oleh Dosko di LMS supaya kita diskusinya lebih lancar. Siapa tahu nanti saya langsung masuk ke contoh soal ya, karena sudah masuk jurnal. Kalau Anda sudah baca dulu tentunya menjadi lebih mudah gitu ya. Baik, ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Ya, siapa ini? Saya belum kelihatan. Saya Bu coba Sari. ngomong, biasanya muncul kok nanti kalau ngomong. Saya Bu Sari. Ya, silakan Mbak Sari. Yang ini Bu, yang tentang SAPD tadi yang menyesuaikan dengan keunikan daerah masing-masing. Jadi kalau misalnya sesuai itu gimana cara konsolidasinya dengan pemerintah pusat, Bu? Baik, ada yang mau menyampaikan? Tadi saya sempat singgung loh, menyampaikan keunikannya di mananya? Coba, ada yang ingat nggak? Menyesuaikannya di mananya coba saudara? Ada yang mau coba jawab? Barangkali ada yang dengar tadi saya ngomong. Waduh, lupa semua ternyata ya. Di prosedur akuntansinya, Bu. Jurnal standarnya sama, yang beda di CALK-nya. Nah, jadi sebenarnya kalau jurnalnya sama, Mbak. Jadi yang diperbandingkan itu kan tadi kalau kita lihat di sini ya. Nah, kita lihat di sini yang diperbandingkan itu nama rekeningnya, Mbak. Jadi kode rekeningnya itu sama-sama menggunakan, saya kembali ke sini. Sama-sama menggunakan kas di bendahara penerimaan misalnya. Tapi kan bendahara penerimaan di sini apa-apa yang dimasukkan di sana itu masing-masing daerah berbeda. Daerah A punya retribusi dari parkir, dari pasar. Ternyata daerah B karena daerah laut, dia adalah retribusinya dari apa itu? Di dermaga gitulah ya. Itu kan ada peronnya dan seterusnya. Nah, itu keunikannya cuma di situ yang menjadikan harus diatur oleh pemerintah daerah. Karena jenis
yang di dalamnya itu berbeda, tetapi semuanya nanti akan masuk kas di bendahara penerimaan misalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita masuk ke aset yang berikutnya, ada nggak? Oh, nggak ada di sini. Kebetulan tadi yang saya contohkan adalah misalnya terkait dengan penyusutannya misalnya. Ini misalnya ya, kalau daerah B itu seharusnya sih enggak sih kalau penyusutan, karena sudah dikatakan menggunakan garis lurus semua. Seharusnya sih tidak ada lagi yang menggunakan prosedur yang berbeda. Semuanya menggunakan garis lurus. PFK-nya misalnya. PFK-nya di sini, oh daerah A itu PFK-nya potongan pihak ketiganya ternyata asuransinya enggak cuma ke BPJS, tetapi ditambah asuransi bekerja sama dengan Bank Mandiri misalnya. Bank Mandiri atau bank lainnya biasanya punya produk-produk akuntansi lagi, produk-produk asuransi ya. Nah, itu ternyata bekerja sama dengan Pemda itu misalnya, dikelola oleh BPD. Nah, itu juga bisa masuk ke sini. Apakah semuanya, baik dia yang masuk ke Taspen di sini ya, ataupun yang masuk ke daerah, itu bisa semuanya masuk ke PFK. Tapi kalau di sini bisa dirinci lagi gitu ya, dirinci lagi. Oh, ini enggak utang Taspen loh, tetapi utangnya kemana gitu ya. Itu sama-sama sebenarnya merupakan PFK, tetapi karena dikelolanya bukan oleh Taspen, ya tentunya tidak dimasukkan ke utang Taspen. Itu ya. PPh 21-nya sumbernya bisa jadi berbeda-beda, masing-masing daerah berbeda, gitu ya. Ada daerah yang mungkin tidak ada PPh 21 selain dari PNS-nya saja misalnya. Tetapi ada lagi daerah seperti Batam misalnya, karena di sana daerah industri gitu ya, malah banyak kan PPh 21-nya adalah PPh 21 badan. Gitu. Badan PPh 21 badan pun daerah kita luar biasa ya Indonesia ini ya. Mungkin kalau di Batam itu banyakkan ekspor impor misalnya, karena dia jalurnya untuk keluar masuk dari luar negeri ke dalam negeri misalnya. Tapi ada juga pengusaha-pengusaha yang asli daerah, gitu ya. Misalnya, saya nggak tahu. Halo orang Kaltim, adakah orang Kaltim di sini? Pengusaha di sananya asli dari Kaltim atau tidak? Balikpapan? Di sana ada minyak misalnya, ada batu gitu ya, batunya di Kaltim bagus-bagus gitu ya. Apakah kemudian itu dikelola oleh warga setempat atau oleh orang lain? Tentunya PPh-nya menjadi berbeda-beda masing-masing daerah. Itu Mbak Sari maksudnya. Kalau akun yang digunakan tetap ini ya. Jadi tetap bisa diperbandingkan. Cuma untuk memahami laporan keuangan masing-masing memang kita kemudian harus membaca calegnya. Kalau tidak membaca calegnya, SKPDA dengan SKPDB itu berbeda. Ini bagi teman-teman yang KTTA-nya Akpomda gitu ya. Ini harus hati-hati. Tapi satu Pemda kan ya. Satu Pemda saja gitu kan. Gitu Mbak Sari. Kalau teman-teman ada yang mau nambahin silakan. Teman-teman sudah punya modulnya Pak Budi Mulyana semuanya? Buku Akpomda? Belum? Sudah. Padahal di slide belum ya? Hah? Ada yang sudah, ada yang belum? Yuan sudah? Sudah, Bu. Oke. Jadi sebenarnya di slide 37 di sini setelah bagian akun ini ada tugas di sana. Cuma di sini saya hilangkan ya. Saya mau tanya ke Anda dulu apakah Anda sudah punya belum, karena di LMS saya lihat nggak ada. Di LMS tidak disampaikan sama Pak Budi di sana. Dan tugasnya di sini adalah berasal dari buku beliau. Gitu. Karena di kelas ini sudah ada yang punya Mbak Yuan gitu ya, itu nanti bisa di-share ke yang lain. Kalau belum punya bisa saya kasih, walaupun di sana tidak harus dibaca semuanya karena itu masih belum diupdate gitu ya. Jadi kalau penugasan berikutnya ini saya stop dulu. Saya mengikuti supaya kita sama dengan kelas yang lain. Saya coba melihat Mbak Yohan, di sana ada penugasan untuk bab 3 dan bab 4. Barangkali Mbak Yohan bisa share. Pertanyaan review dari bab 3 dan bab 4. Oh iya, Bu. Share screen, Bu. Bagaimana? Kalau pertanyaannya bisa?
bukan tugas. Kalau tugasnya memang jelas ya, jadi Anda suruh mengerjakan pertanyaan dari bab 3 dan bab 4 gitu. Kalau pertanyaan bisa di-share, Mbak? Bisa, Bu. Oke. Sambil kalau ada yang mau ditanyakan, Mak, silahkan. Gimana sih? Kenapa, Mbak? Ini, Bu. Kau nggak bisa share screen? Ini nggak bisa ya, Bu? Bentar. Oh iya, sudah. Ini yang beberapa, Mbak? Bab 4, Bu. Kalau di ini bab 4 ya. Iya. Baik. Ini ada berapa pertanyaan coba? Kau masih Oke, Mbak. Coba aku pakai punya aku aja deh, karena kau masih coba kau stop ya. Punya aku udah aku crop gitu aja sih, Mbak. Jadi tinggal pertanyaannya saja. Mana tadi yang sudah? Nah, ini kira-kira pertanyaannya ini dari bab 3 ada 10 pertanyaan dan dari bab 4 ada 10 pertanyaan. Supaya Anda juga tidak harus mengerjakan semuanya, berarti ada 20 pertanyaan, sementara kelas ini ada 30 orang ya, 30 orang ya. Baik, gini aja deh. Reviewnya sendiri-sendiri, tetapi satu orang cukup mengerjakan berapa dong Mas Abi? Ketua kelasnya kan Abi ya? Biar nggak banyak-banyak mengerjakan Abi. Kalau 10 kebanyakan nggak, saudara? Enggak lah ya kalau 10 ya. Oke, gini aja saya bagi untuk Anda yang harus kerjakan. Untuk nomor absen ganjil, silahkan kerjakan nomor ganjil saja. Untuk nomor absen genap, silahkan kerjakan pertanyaan yang genap dari bab 3 dan bab 4 ini. Ada 10 di sini ya. Anda tidak harus mengambil jawaban dari buku, bisa dari slide, ataupun Anda bisa mencari jawaban dari sumber-sumber yang lain. Bisa dari PP 12 dan Permendagri 77, silahkan saja. Gitu ya. Boleh Anda mengacu di sana. Cuma alangkah lebih baiknya jika Anda memasukkan sumbernya. Saya sih lebih menyarankan Anda untuk melihat PP 12 dan Permendagri 77. Supaya untuk bisa nanti Anda bandingkan ketika Anda belajar mana-mana yang harus diupdate dari modul itu gitu ya. Barangkali nggak di-share sama Pak Budi karena belum diupdate gitu ya. Cuma pasti sudah ada yang punya. Jelas tugasnya, nanti saya akan buatkan ruang di LMS, masih ada waktu lama. Jadi ini saya minta Anda kumpulkan maksimal jam setengah dua. Karena Anda kerjakan sampai jam 1 selesai kuliah, sehingga setengah jam 30 menit untuk Anda upload di LMS. Saya akan buka di sana, Anda boleh langsung ketik di sana ataupun Anda melampirkan file. Jelas, ini saya share di grup saja atau Anda mau buka sendiri, saudara? Suaranya mana ini? Gitu ya. Di-share jika tidak ada apa-apa. Saya share di WA saja karena di sini barangkali Zoom-nya akan saya end dan kita lanjut kuliah di WA grup saja. Jadi kalau Anda masih ada yang mau ditanyakan, silahkan. Saya masih tetap menemani Anda di sini sampai jam 13 gitu ya. Jadi kalau ada yang belum jelas silahkan ditanyakan, tapi via WA grup. Jadi Zoom-nya supaya Anda juga gak lelah di sini, kita lanjut kuliah menggunakan WA grup saja.
Begitu teman-teman? Setuju atau link Zoom-nya saya nyalakan sampai nanti jam 1? Gimana Abi? Ya, Bu. Gitu aja ya. Oke, ini saya stop, nanti saya taruh di WA group saja. Sekali lagi sumbernya Anda bebas, tolong cantumkan sumber yang Anda gunakan apa. Gitu ya. Baik, saya akhiri untuk yang Zoom, kita berpindah ke WA group. Di sini saya end saja. Terima kasih atas kebersamaan di Zoom dan kita pindah ke WA ya. Yuk, sampai ketemu di WA. Ini saya end.